intinya kita tentang apa namanya globalisasi ya, fenomena interaksi ya di dalam perkembangan teknologi dan masyarakat global ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang apakah hakikat dari iptek dan apakah hakikat dari ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kalau kita sejarah ya biasanya berbicara tentang masa lalu. Nah, sekarang kita berbicara tentang masa kini. Lah, kan pelajaran sejarah, Kak. Kok kita belajar tentang masa kini? Ya, karena sejarah itu berkembang ya dari masa ke masa. Nah, karena kalian berada di kelas 12, berarti kalian lambat laun sejarahnya ini akan apa ya dari masa lalu ke masa depan. Nah, kalian ini belajar tentang masa depan. Nah, dan masa depan yang kalian alami saat ini akan menjadi sejarah di masa depan yang akan datang gitu. Nah, kita sekarang sudah berada di era globalisasi. Tapi tidak tahu nanti ya ke depan ketika anak cucu kita semuanya akan berada di masa depan yang mana nih? Apakah lebih dari globalisasi atau akan mengulang di kehidupan masa lalu ya. Apa namanya ya? Terkadang apa namanya ibu pernah baca atau mendapatkan informasi ya bahwa nanti ketika mendekati hari kiamat ya nanti zaman ini akan berubah ya seperti masa lalu, tidak ada teknologi, tidak ada apa namanya tidak ada era globalisasi. Ya, makanya kenapa kita harus belajar memanah, berkuda, berenang, nah, untuk mempersiapkan di kehidupan yang akan datang, gitu ya. Nah, mungkin karena kalau kita lihat ya dari sirah ya, mungkin akan terjadi ya, peristiwa Ya'juj dan Ma'juj ya, katanya akan merusak seluruh apa namanya yang ada di muka bumi ini. Kan Ya'juj dan Ma'juj ini kan kaum perusak. Nah, mungkin nanti masa yang canggih saat ini pun akan berubah ke masa seperti masa silam. Nah, kemudian kita akan belajar tentang perkembangan iptek dan kehidupan manusia. Kemudian perkembangan iptek dan kelestarian lingkungan. Jadi yang namanya teknologi itu harus ada kaitannya ya dengan kelestarian lingkungan supaya teknologi ini tidak berbenturan ya dengan kelestarian lingkungan ya supaya teknologi dan lingkungan ini beriringan ya supaya masing-masing ini sama terjaga ya. Jadi ketika kan manusia ini kan diciptakan oleh Allah sebagai khalifah ya, sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin atau pengelola bumi ya. Nah, bagaimana caranya dalam mengelola bumi ini ya supaya kita tetap bisa melestarikan lingkungan gitu ya. Teknologi canggih tapi lingkungan juga tetap lestari gitu ya. Kemudian perkembangan iptek dan masyarakat global. Kalau sekarang teknologinya lebih ke arah apa? Salva, Resti. Di bidang apa ya? Halo? Halo? Teknologi, Kak. Ya, teknologi di bidang apa? Sekarang dunia tulis-menulis sudah mulai merambah ya. Entah itu nulis status, nulis apa namanya story ya, baik di FB, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, perkembangan dunia tulis-menulis ini lebih berkembang dibandingkan apa namanya perkembangan apa namanya ya tulis cetak ya, perkembangan cetak. Kalau dulu kan masih ada majalah cetak ya. Kalau sekarang lebih ke arah website ya, kemudian apa namanya yang tadinya buku ya berubah menjadi e-book ya. Jadi lebih ke arah elektronik ya. Nah, ini tentunya perkembangan tulis-menulis ya, perkembangan informasi dan komunikasi. Sekarang kan lebih ke arah teknologi informasi dan komunikasi ya. Nah, perkembangan ini sebenarnya sudah ada di masa silam. Mungkin masa silam ini masih berkembang secara aksara ya, yang tadinya mereka belum mengenal tulisan, simbol-simbol. Ketika mereka berada di goa ya, mereka manusia ini kan sifatnya ini ingin curhat ya. Nah, mereka ketika curhat ini mereka menuliskan simbol-simbol di apa namanya di goa-goa ya, sehingga dari simbol-simbol tersebut manusia belajar tentang tulisan. Ya,
Dan kita pun baru tahu ya bahwa huruf A ini mewakili apa, huruf B ini mewakili apa. Nah, ini tentunya dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian nah, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini ilmu pengetahuan dan teknologi kan terdiri dari dua kata ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan itu adalah seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan kaidah-kaidah tertentu ya. Nah, kalau teknologi itu adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis. Sementara ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK itu adalah satu kesatuan yang sulit dipisahkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia ya. Nah, ini bisa kalian catat. Sambil menunggu kalian catat, dokumentasi dulu ya untuk laporan. Nah, kalau sudah mencatat ya, sudah dicatat semuanya? Halo? Sudah di-screenshot, Kak. Oh, ya, boleh. Ternyata sama lebih cerdas ya. Screenshot aja Kak, lebih canggih ya. Nggak repot ya, ya betul. Ya, kalau dulu zamannya Kakak tuh kalau kuliah nyatat ya, bukan screenshot. Kalau sekarang lebih ke arah screenshot ya, lebih cepat dan lebih praktis. Nah, perkembangan IPTEK dan kehidupan manusia. Nah, di sini ada bidang intelektual, ya, bidang tata lingkungan dan bidang apa namanya? Bidang organisasi dan budaya ya. Kalau sekarang lebih ke arah intelektual ya, tata lingkungan dan organisasi dan budaya ya. Perkembangan budaya sekarang merambah ya dan merajalela ya. Dulu budaya kita apa ya? Misalnya ya. Nah, jangan sampai kemajuan teknologi ini menggerus nilai-nilai budaya ya, nilai-nilai budaya yang ada di kehidupan kita ya sebagai negara timur ya. Jadi kearifan lokal itu penting ya untuk menunjang perkembangan teknologi ya. Di sini ada bidang intelektual. Nah, seperti karya tulis berkembang ya. Banyak orang punya karya ya, kemudian kesadaran untuk belajar ya, untuk memiliki ilmu pengetahuan ya. Sekarang lebih banyak anak sekolah ya. Kalau dulu zamannya dulu ya, mungkin zamannya orang tua Kakak itu masih jarang ya. Bahkan lulusan SMA itu bisa dihitung jari, apalagi lulusan perguruan tinggi. Kalau sekarang sudah banyak ya, bahkan S2, S3 sampai S-teler pun juga ada ya. Kemudian bidang tata lingkungan. Bidang tata lingkungan misalnya dulu rumah-rumah ini sederhana ya. Sekarang kalau kita lihat perumahan ya, dulu apa namanya, tiang-tiangnya itu kan pakai besi, kayu. Kalau sekarang lebih ke arah semuanya seperti besi ya. Kalau kita lihat ya perumahan sekarang, kalau dulu di atap ya, di genteng itu biasanya pakai kayu. Kalau sekarang sudah pakai besi atau aluminium. Kemudian bidang organisasi dan budaya. Nah, organisasi pun semakin merambah luas dan organisasi inilah yang membuat Indonesia ini merdeka. Kalau nggak ada organisasi, Indonesia kalau nggak ada yang namanya organisasi Budi Utomo, ya Indonesia tidak mungkin akan merdeka. Karena adanya organisasi, Indonesia menjadi bersatu. Nah, disitulah mulai adanya cikal bakal dari organisasi Budi Utomo, organisasi kepemudaan, ya sampai sekarang banyak ya organisasi kemasyarakatan. Nah, ini berkembang. Dan kesadaran orang untuk berorganisasi itu pun mulai tumbuh ya. Di sini ada yang ikut organisasi Karang Taruna gitu ya. Nah, selain Karang Taruna mungkin bisa ya organisasi lainnya ya, atau mungkin ada yang ikut partai ya, mencalonkan diri jadi caleg ya. Kira-kira mencalonkan diri ya jadi caleg ya. Nah, jadi semakin berkembang ya organisasi dan budaya. Ya, budaya apa nih perkembangan budaya? Makanan. Ya, kalau dulu makanan itu bumbu-bumbunya biasa aja ya. Kalau sekarang sudah ada pencampuran ya antara masakan luar negeri dan masakan Indonesia. Jadi ada perpaduan. Nah, ini adanya perkembangan budaya. Bahkan tarian pun juga ada perkembangannya. Nah, yang penting adalah kita harus menjaga kearifan lokal untuk mendukung
kemajuan teknologi ya. Nah, kalau sekarang budayanya lebih ke arah apa ya? Kalau justru menurut kakak miris ya kondisi sekarang ya. Ketika coba lihat deh di stasiun atau di tempat-tempat umum gitu ya. Kalau dulu kan Indonesia dikenal dengan manusia yang ramah ya, manusia yang ramah kepada siapa saja ya, bahkan walaupun sudah dijajah selama berabad-abad, Indonesia itu tidak pernah dendam ya kepada yang namanya Belanda, kepada yang namanya Jepang ya, maafkan sekali. Beda ketika Korea ya, Korea mendengar kata Jepang aja udah marah ya. Nah, kenapa? Nah, waktu itu terbukti ketika teman kakak ini berkunjung ke Korea, mengucapkan kata Jepang aja. Wah, orang Korea marahnya minta ampun. Nah, berarti kita masih memiliki budaya pemaaf, ya, budaya santun. Tapi kalau sekarang kita lihat budaya kesantunan, budaya keramah tamahan yang dimiliki Indonesia ini mulai tergerus ya. Karena kita lihat budaya untuk apa namanya ya, budaya menunduk ini lebih apa ya? Lebih apa namanya? Lebih meningkat ya dibandingkan budaya untuk berbicara kepada orang lain atau ngobrol ya, karena lebih melihat gadget ya daripada berbicara dengan sesama keluarga dan lain-lain. Bahkan kalau kita lihat miris ya antara bapak, ibu, anak itu sama-sama lihat gawai ya, lihat gadget. Nggak ada cengkrama sama sekali. Nah, ini yang perlu kita apa ya? Kita evaluasi ya, kenapa bisa sampai seperti ini. Nah, kalau bisa nggak sih ketika kita berkumpul sama keluarga, gadgetnya itu dinonaktifkan terlebih dahulu ya, supaya kita bisa lebih menghargai ayah, menghargai ibu, menghargai anak ya, yang sudah punya anak, atau yang menghargai adik ya, supaya bisa lebih erat silaturahimnya. Jangan sampai gadget ini ya, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ya, terasa nggak? Terasa ya? Ya, coba Ibu mau tanya, Salva, Tirza, Elsa, gimana pengalamannya memakai gadget? Halo? Halo? Ya, Kak. Ya, gimana Ya, pengalaman Kak. Tirza pakai gadget? Biasa aja sih, Kak. Oh, biasa aja. Terlalu kecanduan ya? Nah, suka main game? Kak. Adek aku yang malah kecanduan, Kak. Oh, kalau ditanya nunduk aja ya? Ya gitu. Biar. Kalau Elsa gimana nih Elsa? Elsa nih kayaknya aktif ya pakai gadget. Elsa gimana pengalaman kamu pakai gadget, Sa? Halo, Elsa, Ananda, adakah di sana? Halo. Baik, Salva deh Salva. Elsa kenapa? Angkat tangan. Ya, baik, Salva. Salva coba cerita pengalaman pakai gadget gimana? Untuk apa sih biasanya kalau kalian pakai gadget lebih dominan untuk apa? Untuk sosmed, WA, atau untuk apa? Belanja online? Halo. Biasanya untuk update aja, Kak. Oh, update. Kalau kakak untuk baca updatean orang. Ya, hobi kakak baca status orang. Ya, apa namanya? Nah, ini nih yang perlu digarisbawahi ya. Kadang-kadang kita perlu beristighfar ya. Kadang kita lebih apa ya? Lebih dekat ya dengan gadget ya daripada apa yang seharusnya kita dekat ya. Gitu. Misalkan ya kita lebih curhat ya sama medsos ketimbang kita curhat sama Tuhan ya, sama Allah gitu ya. Jadi apa namanya? Ya sama-sama kita beristighfar ya. Ya, nah untuk belanja online, nah di sini belanja online ini apa namanya? Ini ada yang chat, ya. Gimana cara aktifin mic-nya? Oh, tekan itu, tekan yang ada gambar mikrofon, ya, diklik, ya. Nah, kalau untuk belanja online, kalian lebih enak belanja secara langsung atau belanja secara online? Salva, Tirza, Elsa? Lebih sering mana? Ini sekarang lagi 11-11 ya? Lagi banyak promo. Nah, siapa nih yang udah pesan ke Shopee? Tirza, Salva, Elsa? Silakan mau berpendapat.
Kalau aku lebih suka belanja online sih, Kak, banyak diskonannya. Ya, betul. Dan nggak capek ya. Coba bayangin, Tirza lebih enak ke Tanah Abang atau belanja di Shopee atau belanja di online. Shopee dong. Kirain ke Tanah Abang, Sa. Nah, sekarang Tanah Abang udah sepi ya. Kayaknya lebih ramaian di toko online ya ketimbang di Tanah Abang ya. Kalau dulu bulan puasa tuh biasanya ibu-ibu pada memborong baju di Tanah Abang. Nah, sekarang lebih ke arah online apalagi karena pandemi ya, banyak orang lebih cenderung aktif di online. Kira-kira kelebihan dan kekurangan dari belanja online apa? Nah, Elsa nih kayaknya mau berbicara. Sa apa? Halo, Elsa. Kemarin kan kita juga ada tugas ya, kelebihan dan kekurangan belanja online. Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Ada yang mau berpendapat? Salva deh, Salva. Salva ini dia ikut lomba esai. Nah, berarti ini kayaknya analisisnya lebih tajam. Menurut Salva, kelebihan dan kekurangan berbelanja di toko online apa, Salva? Kelebihannya mungkin lebih mudah ya, Kak. Kalau kekurangannya, barangnya kadang suka nggak sesuai gitu. Betul. Kadang barangnya nggak sesuai. Pengalaman ya, temen kakak, lucu deh. Pesan sepatu, dia nggak dilihat dulu ukurannya gitu. Sepatunya modelnya bagus sih, sepatu sport. Pas datang, ternyata ukurannya itu sepatu anak kecil. Wah, dia bingung bukan main. Padahal dia pesan sesuai dengan ukurannya. Kenapa yang datang sepatu anak kecil? Akhirnya dia jual. Nah, perlu kita harus teliti ya dalam berbelanja online supaya tidak menyesal ya di kemudian hari. Kalau bisa, jangan dilihat gambarnya aja, tapi dilihat juga deskripsinya ya, supaya tahu kualitasnya. Baik, kita percepat. Ya, klik linknya, nanti kali lagi linknya ya. Coba sambil menunggu nggak apa-apa, Ibu lanjut lagi deh ya. Kalau misalkan baik lingkungan, nah, tek dan kelestarian lingkungan. Nah, di sini manfaatnya yang pertama memudahkan dengan segera ya. Nah, kayak sekarang ya lebih mudah ya orang bertransportasi lebih cepat. Kemudian orang akan teknologi jin ya. Jadi dalam waktu sekejap kita bisa berbelanja. Kemudian dalam waktu beberapa menit kita bisa sampai. Nah, beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin kalau ke suatu tempat harus berjam-jam ya. Kalau sekarang dalam waktu beberapa menit pun sudah sampai ya. Mungkin yang menjadi evaluasi adalah kemacetannya itu ya. Semoga nanti dengan adanya perkembangan iptek kemacetan bisa bisa berkurang. Nah, satu lagi ya, dengan adanya perkembangan iptek yang perlu dimiriskan adalah angkot-angkot sekarang sepi ya, karena banyak orang lebih senang naik kendaraan ojek online ya gitu. Nah, karena mungkin lebih cepat, lebih praktis, lebih aman ya. Tapi justru kakak ini kasihan ya dengan supir-supir angkot ya. Mungkin suatu saat nanti ada angkot online ya gitu. Jadi biar mengakomodasi semuanya. Kemudian keseimbangan hubungan manusia dengan kehidupan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya mengalami gangguan. Nah, jadi jangan sampai ya perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi ini menggerus hubungan antara manusia dengan alam. Seharusnya ya manusia ini berkolaborasi dengan baik ya dengan sesama alam. Jadi kita misalnya nih memakai biasanya kalau teknologi menggunakan bahan-bahan baku dari alam ya. Nah, kita harus melestarikan lingkungannya ya supaya alam kita pun tidak tergerus. Misalkan kita menggunakan energi menggunakan air ya untuk pembangkit listrik. Nah, bagaimana caranya kita melestarikan air supaya tidak habis ya?
dengan cara menggunakannya sehemat mungkin ya. Kemudian kemajuan iptek harus diiringi dengan etika terhadap pelestarian lingkungan ya. Jadi jangan sampai kita membakar hutan ya untuk pohon-pohonnya dijadikan perumahan ya, kemudian lahannya menjadi lebih sempit ya, air pun bingung mau kemana ya, makanya banjir di mana-mana. Nah inilah banjir ini ya akibat dari tidak adanya kerjasama yang baik ya antara ilmu pengetahuan teknologi dan lingkungan. Nah bagaimana caranya supaya kita ya Nah, di sini agar kita tetap beretika terhadap lingkungan alam. Yang pertama, kita harus menghormati ya terhadap lingkungan, bertanggung jawab, yang memiliki sikap solidaritas, hidup sederhana dan selaras dengan lingkungan, tidak merugikan dan kasih sayang, serta berkeadilan, demokrasi dan integritas moral. Nah, ini sikap-sikap ini yang harus kita miliki ya supaya kita bisa melestarikan lingkungan ya. Nah, di sini kearifan lokal. Nah, ini yang sering didengungkan oleh pemerintah ya, kearifan lokal, supaya beriringan antara kemajuan teknologi dengan kearifan lokal. Kearifan lokal ini adalah pemanfaatan lingkungan sesuai kebutuhan dan menciptakan berbagai aturan atau tata cara dan prinsip agar keseimbangannya selalu tetap terjaga atau lestari ya. Jadi misalkan nih kita harus menghargai lingkungan, kemudian ketika kita makanya kenapa manusia suku adat ya masyarakat adat ini enggan ya untuk lebih baik dalam hal teknologi karena mereka masih memuliakan lingkungan ya, memuliakan alam. Karena mereka masih ketergantungan dengan alam. Sebenarnya kita masih tergantung dengan alam, cuma kita ada hubungan timbal balik ya gitu. Jadi kita nggak semuanya mendapatkan sumber langsung dari alam, tetapi harus melalui perantara. Misalkan kita mau butuh beras ya, kita butuh petani. Jadi kita nggak nyari beras sendiri ya, tapi kita butuh petani gitu ya. Nah, ini kearifan lokal harus perlu dijaga. Kemudian kearifan lokal ditambah lingkungan hidup sama dengan kelestarian lingkungan hidup. Jadi harus ada kearifan lokal ya, kearifan budaya ya, kemudian lingkungan hidup beriring tetap lestari. Nah, ini sama dengan kelestarian lingkungan hidup ya. Misalnya ya, kita tetap menggunakan bahan baku apa nih? Misalkan kalau ingin bikin rumah, bahan baku pohon ya. Pohon-pohon ditebangin pun dengan sistem tebang pilih, jangan semuanya ditebang ya. Nah, itu adalah salah satu kearifan lokal. Nah, di sini dengan perkembangan iptek, masyarakat dapat saling berinteraksi satu sama lain dengan melalui perjalanan udara, telekomunikasi, jaringan komputer, dan elektronik. Kalian pernah baca novel Hujan nggak, karya Terelie? Nah, novel Hujan ini menggambarkan kehidupan kehidupan yang akan datang. Ketika kereta ini seperti kapsul ya, sekarang udah mulai ya kereta seperti